Debbie. Oke, hadir semua ya hari ini anak-anak. Apakah anak-anak sudah pikir hari ini? Sudah bersih kelas kalian? Kenapa anak belum satu minal iman? Itu sebagian dari iman. Nah, untuk sekarang untuk memulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Masyaallah. Terima kasih kita mulai pembelajaran pada hari ini yang sebaiknya kita belajar agama kita dan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Berdiri. Beri salam. Anak-anak siap belajar? Belajar? Menjaga wajah barang siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah akan berhasil. Siapa yang mau sukses berarti harus bersungguh-sungguh. Oke, anak-anak, untuk materi yang lalu siapa yang materi kita yang kita bahas minggu lalu apa? Tentang apa? Ya? Tentang berpikir kritis dan mencintai ibadah. Oke, siapa yang bisa membacakan Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191? Silakan. Inna fi qalbi
Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab. 3. Ulul albab adalah orang yang berzikir dan berpikir ia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi dan juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan tafakur atau berpikir yang benar, juga melahirkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak doa kepadanya. Yang lalu yaitu berpikir kritis dan mencintai. Nah, untuk hadis yang berkaitan dengan berpikir kritis yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fatahliku. Terjemahnya yaitu dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah karena kalian akan berdusta. Nah, dalam hadis ini berkaitan dengan ayat yang sudah kita bahas tentang Quran surat ayat berapa? Ayat 190. Nah, itu kita dilarang untuk memikirkan zat Allah, tapi kita hanya memikirkan apa? Ciptaan Allah, yaitu alam semesta ini. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu akan memberikan materi tentang hikmah berpikir kritis dan mencintai iptek. Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Ar-Rahman yaitu tentang berpikir kritis dan mencintai iptek. Di sini bab 1 tentang kajian Quran surat Al-Imran tentang berpikir kritis dan mencintai iptek. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu dalam menerapkan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua, siswa memahami dampak positif dan negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan hikmah di balik penciptaan alam semesta. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina 'adzabannar. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Pada zaman dulu anak-anak, nah, sebelum adanya teknologi yang lebih maju, membajak sawah menggunakan apa? Sapi, dan butuh berhari-hari bekerja. Tetapi dengan kemajuan zaman dan teknologi, membajak sawah itu sudah lebih mudah. Ini namanya apa? Traktor. Apa namanya? Traktor. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi ini, kita nggak berlama-lama lagi untuk mengerjakan pekerjaan. Hanya berapa kali? Sehari, 2 hari sudah selesai. Itulah hebatnya kemajuan zaman teknologi pada saat ini. Inilah suatu gambaran untuk kemajuan teknologi zaman sekarang. Nah, setelah itu di sini ada kontrak belajar. Nah, yang pertama hadir tepat waktu dalam setiap pertemuan pembelajaran, dan yang kedua, siswa tidak meninggalkan kelas selama jam belum berakhir kecuali ada izin guru. Nah, di sini Ibu akan membagikan video Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 190 sampai 191 dan hadis kritis. Manusia, mahkota ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan kelebihan yang tidak dimiliki makhluk lain, yaitu akal. Umat Islam dituntut untuk
objektif dalam kehidupan sehari-hari, termasuk diantaranya mengamati alam sekitar untuk menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian tajwid. Apa hukum bacaannya? Silahkan menjawab. Benar. Hukum bacaan adalah alif lam syamsiah. Alasannya adalah alif lam bertemu huruf sin. Orang-orang Quraisy juga mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, mintalah kepada Tuhanmu agar bukit Sofa itu menjadi emas untuk kami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan turunlah ayat ini pun. Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191. Oke, sudah kalian amati video tadi? Nah, di sini itu akan bagi kelompok. Tugas ini yaitu project concept learning. Anak-anak yang kajian ilmiah dan membuat sebuah laporan penelitian dan konsep-konsepnya. Jadi ini ibu akan bagi 3 kelompok. Silakan anak-anak nanti membuat peta konsepnya. Oke? Akan ibu siapkan alat-alatnya. Kelompok yang pertama, sebentar ya. Nah, ini yang kelompok pertama yaitu pengaruh menggunakan data terhadap frekuensi ibadah remaja SMK. Yang kelompok kedua, seberapa penting berpikir kritis dalam perkembangan Islam. Kelompok 3, peran ilmuwan muslim dalam perkembangan hikmah. Oke? Paham anak-anak? Di sini akan ibu siapkan peralatannya. Silakan anak-anak bagi per kelompok, silakan diubah menjadi dulu. Ayo silakan anak-anak buat kita konsep tentang hikmah berpikir kritis dan mencintai Islam. Kalian
pengaruh penggunaan gadget terhadap frekuensi ibadah remaja SMK. Mungkin teman-teman kalian mungkin ada yang tahu ya, kami akan menjelaskan sedikit saja tentang apa yang atau mengingatkan kembali untuk teman-teman pengaruhan gadget terhadap frekuensi ibadah remaja SMK. Pengaruh penggunaan gadget terhadap frekuensi ibadah remaja SMK adalah topik yang menarik dan relevan dengan kondisi saat ini. Penggunaan gadget yang semakin marak di kalangan remaja tidak dapat dihilangkan memiliki dampak signifikasi baik positif maupun negatif terhadap berbagai aspek kehidupan mereka termasuk ibadah. Mengingat waktu ibadah, banyak aplikasi di gadget yang berfungsi sebagai pengingat waktu sholat sehingga dapat membantu remaja untuk lebih disiplin dalam menjalankan ibadah. Oke, sekian presentasi kami secara sekilas, singkat dan padat tentang pengaruh penggunaan gadget terhadap frekuensi ibadah remaja SMK. Sekian, terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan biasa yang kesimpulan, kita harus bisa memanfaatkan gadget dengan baik. Seperti contohnya, selalu mengingatkan kita untuk melaksanakan sholat.
serta Yang nomor 1 itu jawabannya berpikir kritis, benar apa enggak?